Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Permatasari. Saya di sini akan membahas tentang 10 materi dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran. Selamat menonton. Yang pertama, apa sih itu teori belajar? Teori adalah seperangkat proposisi yang di dalamnya memuat tentang ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang terdiri dari satu atau lebih variabel yang saling berhubungan satu dan yang lainnya, dan dapat dipelajari, dianalisis, diuji, dan dibuktikan kebenarannya. Sedangkan belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh individu untuk suatu perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, tidak memiliki sikap menjadi bersikap benar, dan dari terampil menjadi terampil dalam melakukan sesuatu. Berikut 4 teori-teori belajar diantaranya. 1. Teori behavioristik. Teori behavioristik menyatakan bahwa belajar mengubah tingkah laku. Para ahli-ahli behavioristik mengatakan bahwa proses belajar terjadi apabila tingkah laku siswa sudah berubah. Jika siswa belum merespon, maka tingkah laku siswa belum dikatakan belajar. Hukuman tersebut pun membuat siswa jera dan memotivasinya untuk belajar lebih giat lagi. Berikut contoh aplikasi teori behavioristik adalah 1. Menentukan tujuan instruksional. 2. Menganalisis lingkungan yang ada saat ini, termasuk mengidentifikasi entry behavior atau pengetahuan awal siswa. Ketiga, menentukan materi pelajaran. Keempat, memecah materi pelajaran menjadi bagian-bagian kecil atau subpokok bahasan subtopik. Kelima, menyajikan materi pelajaran. Keenam, memberi stimulus berupa pertanyaan, tes, latihan, tugas-tugas. Ketujuh, mengamati dan mengkaji respons yang diberikan. Kedelapan, memberi penguatan atau reinforcement, positif atau negatif. Kesembilan, memberi stimulus baru. Kesepuluh, mengamati dan mengkaji respon yang diberikan. Mengevaluasi hasil belajar, bahwa belajar adalah perubahan persepsi atau pemahaman. Teori belajar ini lebih mementingkan proses belajar ketimbang dengan hasilnya. Yang kedua yaitu ada teori belajar kognitivisme. Model belajar kognitif menyatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Berikut contoh aplikasi teori kognitivisme adalah 1. Menentukan tujuan-tujuan instruksional. 2. Memilih materi pelajaran. Ketiga, menentukan materi yang mungkin dipelajari secara aktif. Keempat, menentukan merancang kegiatan belajar yang cocok untuk topik yang dipelajari. Kelima, mempersiapkan pertanyaan yang bisa memacu kreativitas siswa untuk berdiskusi dan bertanya. Keenam, mengevaluasi proses dan hasil belajar. Yang ketiga yaitu ada teori humanistik. Teori humanistik menyatakan bahwa belajar adalah memanusiakan manusia. Maksudnya adalah menghargai segala yang ada pada manusia. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi. Berikut contoh aplikasi teori humanistik adalah 1. Menentukan tujuan-tujuan instruksional. 2. Menentukan materi pelajaran. Ketiga, mengidentifikasi entry behavior siswa. Keempat, mengidentifikasi topik-topik yang memungkinkan mahasiswa dan mempelajarinya secara aktif. Kelima adalah mendesain wahana, lingkungan, media, fasilitas, dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk belajar. Keenam, membimbing siswa belajar secara aktif. Ketujuh, membimbing siswa memahami hakikat makna dari pengalaman belajar mereka. Kedelapan, membimbing siswa sampai mereka mampu mengaplikasikan konsep-konsep baru ke situasi yang baru. Kesembilan, mengevaluasi proses dan hasil belajar mengajar. Yang keempat ada teori konstruktivistik. Teori konstruktivistik adalah aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan merupakan hasil konstruksi kita sendiri. Teori ini menyatakan bahwa pengetahuan adalah bentukan siswa yang belajar lewat interaksi dengan bahan atau pengalaman baru. Ilmu yang didapatkan tidak dapat ditransfer guru ke murid. Isi materi pelajaran ditentukan oleh murid sendiri. Teori belajar ini dihasilkan dari lingkungan sekitar dengan menggunakan panca indera seperti melihat, mendengar, menjamah, mencium, dan merasakan. Lanjut ke materi kedua yaitu tentang karakteristik evaluasi pembelajaran. Dalam proses evaluasi pembelajaran terdapat alat ukur instrumen baik berbentuk tes maupun non-tes. Yang
Yang pertama yaitu ada valid. Valid artinya alat ukur instrumen dapat dikatakan valid jika betul-betul mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. Yang kedua yaitu reliable. Reliable artinya alat ukur instrumen dapat dikatakan reliable atau handal jika ia mempunyai hasil yang taat asas konsisten. Yang ketiga relevan. Relevan artinya alat ukur instrumen yang digunakan harus sesuai dengan standar kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan. Keempat representatif. Representatif artinya maten. Alat ukur instrumen harus betul-betul mewakili dari seluruh materi yang disampaikan. Kelima praktis. Praktis artinya mudah digunakan. Jika alat ukur instrumen itu sudah memenuhi syarat tapi jika digunakan berarti tidak praktis. Keenam diskriminatif. Diskriminatif artinya adalah alat ukur instrumen itu harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan perbedaan-perbedaan yang sekecil apapun. Ketujuh spesifik. Spesifik artinya alat ukur instrumen disusun dan digunakan untuk khusus objek yang dievaluasi. 8 proporsional. Proporsional artinya suatu alat ukur instrumen harus memiliki tingkat kesulitan yang proporsional antara sulit, sedang, dan mudah. Materi ketiga yaitu tentang pendekatan evaluasi pembelajaran. Pendekatan merupakan sudut pandang seseorang dalam mempelajari sesuatu. Dengan demikian, pendekatan evaluasi merupakan sudut pandang seseorang dalam menelaah atau mempelajari evaluasi. Evaluasi juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu criterion referenced evaluation dan norm referenced evaluation. 1. Pendekatan tradisional. Pendekatan ini berorientasi kepada praktik evaluasi yang telah berjalan selama ini di madrasah yang ditunjukkan kepada perkembangan aspek intelektual peserta didik. Kedua, yaitu penilaian acuan norma PAN. Salah satu perbedaan PAP dengan PAN adalah penggunaan tolak ukur hasil skor sebagai pembanding. Materi keempat yaitu tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi, yaitu adalah tahapan yang saling berkaitan dalam proses pembelajaran. Tes adalah alat ukur untuk mengumpulkan informasi. Pengukuran adalah proses memberikan nilai numerik pada hasil tes. Penilaian adalah memberikan interpretasi terhadap hasil pengukuran, dan evaluasi adalah proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil penilaian. Yang pertama yaitu ada tes. Tes adalah alat atau instrumen yang dirancang untuk mengukur karakteristik atau kemampuan individu. Yang kedua yaitu pengukuran. Pengukuran adalah proses pemberian angka atau nilai numerik pada hasil tes. Ketiga, penilaian. Penilaian adalah proses pemberian interpretasi atau makna terhadap hasil pengukuran. Keempat yaitu evaluasi. Evaluasi adalah proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil penilaian. Materi kelima adalah instrumen evaluasi bentuk tes. Dalam kegiatan pembelajaran tes, banyak digunakan untuk mengukur hasil belajar peserta didik dalam bidang kognitif seperti pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Tes juga dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu tes kemampuan power test dan tes kecepatan speed test. 1. Bentuk uraian tes objektif. Secara umum, tes uraian ini adalah pertanyaan yang menuntut peserta didik menjawab dalam bentuk menguraikan, menjelaskan, mendiskusikan, membandingkan, memberikan alasan, dan bentuk lain yang sejenis sesuai dengan tuntutan pertanyaan dengan menggunakan kata-kata dan bahasa sendiri. Bentuk tes uraian dibedakan menjadi 3, yaitu uraian bebas, uraian terbatas, dan uraian berstruktur. Yang kedua yaitu tes bentuk objektif. Tes objektif sering juga disebut tes dikotomi, dichotomously scored item, karena jawabannya antara benar atau salah dan skornya antara 1 atau 0. Tes objektif terdiri dari beberapa bentuk antara lain pilihan ganda, benar salah, soal tes, bentuk menjodohkan, dan melengkapi completion. Yang ketiga yaitu tes lisan. Peserta didik akan mengucapkan jawaban dengan kata-katanya sendiri sesuai dengan pertanyaan atau perintah yang diberikan. Tes lisan dapat berbentuk seperti berikut. 1. Seorang guru menilai seorang peserta didik. 2. Seorang guru menilai sekelompok peserta didik. 3. Sekelompok guru menilai seorang peserta didik. 4. Sekelompok guru menilai sekelompok peserta didik.
Kelima, dalam pelaksanaannya, tes tindakan dapat dilakukan dalam situasi yang sebenarnya atau situasi yang dimanipulasi. Materi keenam yaitu tentang instrumen evaluasi non-tes. Instrumen ini mencakup berbagai teknik seperti pengamatan, wawancara, angket, dan analisis dokumen. Jenis-jenis instrumen evaluasi non-tes yaitu 1. Pengamatan observasi, pengamatan sistematis terhadap perilaku, sikap, atau aktivitas peserta didik. Kedua, wawancara, tanya jawab yang dilakukan secara langsung antara evaluator dan peserta didik. Ketiga, yaitu angket, pertanyaan tertulis yang disebarkan kepada peserta didik untuk dikerjakan. 4. Analisis dokumen, pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang relevan seperti portofolio, catatan harian, atau riwayat hidup. Yang kelima, sosiometri, teknik untuk mengukur interaksi sosial antara peserta didik dalam kelompok. Keenam, studi kasus, analisis mendalam tentang suatu kejadian atau masalah yang dialami oleh peserta didik. Ketujuh, yaitu daftar cek, daftar pertanyaan atau pertanyaan yang harus diisi dengan checklist. Kedelapan, yaitu skala bertingkat, rating scale, skala penilaian yang digunakan untuk menilai tingkat atau derajat sesuatu. Materi ketujuh yaitu tentang penilaian berbasis kelas, adalah proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa yang dilakukan di dalam kelas oleh guru untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa dan membuat keputusan tentang pembelajaran selanjutnya. Beberapa poin penting mengenai penilaian berbasis kelas yaitu terpadu dengan pembelajaran, berpusat pada siswa, beragam teknik penilaian, umpan balik berkelanjutan, akuntabilitas publik, dan tujuan penilaian. Selanjutnya materi ke-8 yaitu tentang pengukuran ranah kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Yang pertama, ranah kognitif. Ranah kognitif berfokus pada aspek intelektual termasuk pemahaman, pengetahuan, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Tujuan pengukuran mengukur kemampuan siswa dalam mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan ide baru. Yang kedua, ranah afektif. Ranah afektif berkaitan dengan aspek emosional seperti sikap, minat, nilai, motivasi, dan perasaan siswa terhadap suatu objek atau situasi. Tujuan pengukuran mengukur bagaimana siswa menerima, merespons, menghargai, mengatur, dan menginternalisasi nilai-nilai tertentu. Yang ketiga yaitu ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik berkaitan dengan keterampilan fisik dan motorik siswa termasuk gerakan, koordinasi, dan kemampuan manipulasi objek. Tujuan pengukuran mengukur kemampuan siswa dalam melakukan gerakan fisik, keterampilan, motorik halus dan kasar, serta koordinasi mata, tangan. Materi ke-9 yaitu tentang analisis instrumen berbasis penilaian. Analisis proses mengevaluasi kualitas dan efektivitas alat penilaian yang digunakan dalam proses pembelajaran. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa instrumen tersebut valid, reliable, dan mampu mengukur kompetensi yang diharapkan dari peserta didik. Tujuan analisis instrumen berbasis penilaian adalah 1. Memastikan validitas instrumen, apakah instrumen benar-benar mengukur yang seharusnya diukur. Yang kedua yaitu memastikan reliabilitas instrumen, apakah instrumen memberikan hasil yang konsisten jika digunakan berulang kali atau oleh pengguna yang berbeda. Yang ketiga, mengevaluasi kualitas butir soal, apakah butir soal memiliki tingkat kesukaran yang sesuai dan daya pembeda yang baik. Yang keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan instrumen, guru dapat melakukan perbaikan dan pengembangan pembelajaran yang lebih efektif. Materi terakhir yaitu penilaian berbasis portofolio. Penilaian berbasis portofolio adalah metode penilaian yang mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengevaluasi hasil karya siswa secara sistematis dalam kurun waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk melihat perkembangan siswa dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan pembelajaran. Konsep penilaian berbasis portofolio yaitu 1. Koleksi bukti portofolio berisi kumpulan karya siswa yang menunjukkan perkembangan belajar mereka seperti tugas, proyek, refleksi diri, dan catatan guru. 2. Penilaian berkelanjutan yaitu penilaian ini dilakukan secara terus-menerus selama proses pembelajaran, bukan hanya pada akhir periode. 3. Partisipasi siswa. Siswa aktif terlibat dalam memilih, menilai, dan merefleksikan karya mereka dalam portofolio.
keempat, fokus pada proses. Penilaian tidak hanya melihat dari hasil akhir, tapi juga proses belajar siswa dalam mencapai hasil tersebut. Kelima, umpan balik konstruktif. Portofolio digunakan untuk memberikan umpan balik kepada siswa tentang kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan.